Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami bab ke-11, yaitu anak berbakat dan pendidikannya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu yang pertama Marsha Irfan Kurniawan, saya sendiri dengan NIM 2020350003. Yang kedua ada Sadana Aura Diva dengan NIM 2020350013. Yang ketiga ada Rizky Saniatu Unsa dengan NIM 2020350017. Dan yang keempat Dita Dwi Oktaviani dengan NIM 2020350022. Yang pertama, definisi keterbakatan. Keberbakatan dapat diartikan sebagai kemampuan unggul yang memungkinkan seseorang berinteraksi dengan lingkungan dengan tingkat prestasi dan aktivitas yang sangat tinggi. Ada dua petunjuk kunci dalam mengamati dan mengerti keberbakatan tersebut, yaitu keberbakatan itu adalah ciri-ciri universal yang khusus dan luar biasa yang dibawa sejak lahir maupun yang merupakan hasil interaksi dari pengaruh lingkungannya. Keberbakatan itu ditentukan oleh kebutuhan maupun kecenderungan kebudayaan di mana seorang yang berbakat itu hidup. Yang kedua yaitu definisi anak berbakat. Batasan anak berbakat secara umum adalah mereka yang karena memiliki kemampuan yang unggul, mampu memberikan prestasi yang tinggi. Anak tersebut atau anak berbakat secara potensial memiliki hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki kecakapan intelektual umum. Yang kedua mempunyai kecakapan akademik khusus. Yang ketiga kreatif dalam produktif dalam berpikir. Dan yang terakhir adalah cakap dalam kepemimpinan. Menurut Renzulli, anak berbakat adalah mereka yang memiliki pertama yaitu above average ability, yaitu kemampuan di atas rata-rata. Kemampuan yang dimaksud di sini yaitu kemampuan umum dan kemampuan spesifik. Kemampuan umum seperti kemampuan verbal, musik, logika hitungan, spasial, dan lain-lain. Sedangkan kemampuan spesifik yaitu terlihat dari mereka mengekspresikan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti kemampuan dalam bidang kimia, matematika, komposisi musik, patung, fotografi, dan lainnya. Yang kedua, anak berbakat yaitu memiliki task komitmen atau tanggung jawab pada tugas. Adapun karakter yang ditunjukkan tanggung jawab kepada tugas yang pertama yaitu kapasitas tinggi dalam hal minat, antusiasme, ketertarikan, dan keterlibatan dalam suatu masalah bidang studi. Yang selanjutnya yaitu kapasitas dalam ketekunan, keuletan, determinasi, kerja keras, dan latihan terus-menerus. Selanjutnya, anak tersebut memiliki rasa percaya diri, ego yang kuat, serta dorongan untuk berprestasi. Selain itu, juga anak tersebut memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah yang signifikan dalam bidang khusus. Selanjutnya, yaitu yang ketiga, creativity atau kreativitas. Karakter dari klaster ini ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, anak memiliki kelancaran, keluasan, dan orisinalitas dalam berpikir. Selanjutnya, keterbukaan terhadap pengalaman, penerimaan terhadap sesuatu yang baru dan berbeda. Selanjutnya, yaitu anak itu memiliki rasa ingin tahu, spekulatif, memiliki jiwa petualang, dan mampu menyesuaikan diri secara mental, menerima resiko dalam berpikiran. Yang ketiga ada karakteristik anak berbakat. Nah, dari karakteristik anak berbakat itu sendiri ada beberapa macam. Yang pertama, menunjukkan kemampuan di atas rata-rata terutama di bidang kemampuan umum.
antara lain yang pertama, tingkat berpikir abstrak yang tinggi, penalaran verbal dan numerikal, hubungan spasial, ingatan, kelancaran kata. Yang kedua, adaptasi terhadap dan pembentukan situasi baru dalam lingkungan eksternal. Yang ketiga, otomatisasi pemrosesan informasi. Yang kedua, ada kemampuan khusus. Kemampuan khusus antara lain ada aplikasi berbagai kombinasi kemampuan umum di atas terhadap bidang-bidang yang lebih spesifik. Yang kedua, kemampuan memperoleh dan membuat penggunaan yang tepat sejumlah pengetahuan formal, teknik, dan strategi di dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, kemampuan untuk memilih informasi yang relevan dan tidak relevan dengan problem atau bidang studi tertentu. Yang kedua, ada menunjukkan komitmen terhadap tugas yang diidentifikasikan dengan yang pertama, kemampuan yang tinggi terhadap minat, antusiasme, dan keterlibatan dengan suatu problem. Yang kedua, ketekunan, daya tahan, ketetapan hati, kerja keras, dan pengabdian. Yang ketiga, ada kepercayaan diri, adanya keyakinan mampu melaksanakan pekerjaan yang penting, bebas dari perasaan inferior, keinginan yang kuat untuk berprestasi. Yang keempat, ada kemampuan mengidentifikasi masalah-masalah di bidang tertentu. Nah, yang ketiga, menunjukkan kreativitas yang tinggi, yang biasanya diindikasikan dengan yang pertama, kelancaran, keluasan, dan keaslian dalam berpikir. Yang kedua, keterbukaan terhadap pengalaman. Yang ketiga, ingin tahu atau spekulatif. Yang keempat, sensitif terhadap karakteristik atau ide. Ada pula karakteristik anak berbakat dan konsekuensi perilakunya, yaitu ada perilaku positif dan perilaku negatif. Nah, dari karakteristiknya sendiri, belajar dengan cepat dan mudah. Perilaku positifnya dapat dengan mudah mengingat dan menguasai fakta-fakta dasar secara tepat. Perilaku negatifnya mudah bosan, suka mengganggu anak lain. Karakteristik yang kedua, membaca secara intensif. Nah, perilaku positifnya membaca banyak buku dan menggunakan perpustakaan sendiri. Perilaku negatifnya menolak tanggung jawab orang lain. Yang karakteristik yang ketiga, perbendaharaan kata sangat maju. Perilaku positifnya mengkomunikasikan ide baik sekali. Perilaku negatifnya menimbulkan kemarahan. Karakteristik yang ketiga, tetap menjaga informasi. Perilaku positifnya siap mengingat dan merespon. Perilaku negatifnya memonopoli diskusi. Karakteristik yang kelima, rentang perhatiannya sangat lama. Perilaku positifnya komitmen tinggi terhadap tugas dan proyek. Perilaku negatif, bertahan dengan kegiatan rutin kelas, tidak suka diganggu. Karakteristik yang keenam, memiliki keingintahuan yang tinggi dan punya banyak minat. Perilaku positifnya, suka bertanya dan puas dengan idenya. Perilaku negatifnya, terus gampang marah. Karakteristik yang ketujuh, ada cermat dan jeli dalam mengamati segala sesuatu. Nah, perilaku positifnya mengenal masalah, perilaku negatifnya mengoreksi orang dewasa secara kurang sopan. Yang keempat, identifikasi anak berbakat akademik. Nah, dalam rangka identifikasi anak bakat akademik, ada 2 langkah penting. Yang pertama, penjaringan atau screening. Yang pertama, nominasi guru. Yang kedua, nominasi orang tua. Yang ketiga, nominasi teman sebaya. Yang keempat, prestasi akademik anak. Yang kelima, portofolio. Yang keenam, produk kerja. Yang ketujuh, observasi pengamatan. Yang kedelapan, mereview catatan siswa. Dan yang kesembilan, tes kelompok.
Nah, yang kedua, ada asesmen berdasarkan hasil screening. Untuk melakukan asesmen tersebut, biasanya menggunakan tes dan instrumen terstandar. Di antaranya digunakan tes intelijensi, tes bakat skolastik, tes bakat, tes kreativitas, dan inventory komitmen akan tugas. Sebagian besar tes tersebut bersifat individual. Selanjutnya yaitu layanan pendidikan bagi anak berbakat. Ada beberapa pelayanan pendidikan anak berbakat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, menyelenggarakan program akselerasi khusus, yaitu akselerasi kelas dan akselerasi mata pelajaran. 2. Homeschooling, yaitu pendidikan non-formal di luar sekolah. 3. Menyelenggarakan kelas-kelas tradisional dengan pendidikan individual. Hal ini dilakukan agar pendidik dapat memantau perkembangan setiap individu sehingga sesuai dengan kemampuan anak. Keempat, membangun kelas khusus, terdiri dari anak-anak khusus yang berbakat dan memiliki perlakuan khusus, dan kelas ini memiliki kurikulum dan metode pembelajaran yang berbeda dari kelas biasa. Kelima, mentorship, yaitu paduan antara yang diminati anak gifted dan talented dengan para ahli yang ada di masyarakat. Ada beberapa alasan mengapa anak berbakat perlu diberikan pendidikan khusus. Pertama, keberbakatan muncul dari proses interaktif, di mana tantangan dari rangsangan lingkungan membawa keluar kapasitas yang dimiliki pada diri sendiri. Kedua, sistem politik dan sosial kita bersandar pada prinsip demokratis. Jika sekolah menyediakan kesempatan pendidikan yang sama untuk semua anak, ini berarti mengingkari adanya hak perkembangan pendidikan yang cocok bagi anak yang berbakat. 3. Anak berbakat dapat segera menumpukan gagasan dan minat mereka yang berbeda dari anak sebayanya. Terdapat 3 model layanan pendidikan bagi anak berbakat. Pertama, model inklusi. Dalam model layanan ini, anak-anak berbakat ditempatkan sekelas atau inklusif dengan anak-anak lain, termasuk anak-anak penyandang kebutuhan pendidikan khusus. Kedua, tracking system. Dalam model ini, siswa-siswa diklasifikasikan berdasarkan kemampuannya, dan setiap klasifikasi ditempatkan dalam satu kelas yang sama. Ketiga, model cluster grouping. Dalam model ini, anak-anak berbakat dari semua tingkatan kelas yang sama di satu sekolah dikelompokkan dalam satu kelas. Satu kelas terdiri dari 5-8 siswa berbakat dan dibimbing oleh seorang guru yang telah memperoleh pelatihan dalam mengajar anak-anak berkemampuan luar biasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.